suami sudah kena jerat syahwat wanita lain, suami akan tidak segan untuk memutus hubungan dengan siapapun, termasuk ibu dan istrinya sendiri. Selain berjudi, sekarang suami berani ngebentak ibunya sendiri, Mbak. Dulunya suami itu penurut sama ibunya loh, Mbak. Tapi kemarin sewaktu ibunya nasihatin suami supaya berhenti berjudi, berhenti main wanita, suami jadi melotot sama ibunya, Mbak. Dia kasar, ngebentak, bahkan nampar saya di depan anak-anak, Mbak. Suami ngumpulin banyak duit, banyak harta itu buat si pelakor. Anak-anak makan, pendidikan anak-anak dan lain-lain itu semua hasil kerja saya sendiri, Mbak. Saya lelah, Mbak. Saya bingung harus bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Di awal video tadi, Bunda sudah mendengar keluhan klien saya pada saat bimbingan dengan saya ya Bunda. Jadi klien saya diselingkuhi suaminya dengan wanita yang pernah dikenalnya sewaktu liburan ke Bali, Bun. Ternyata setelah diselidiki, sepulang dari Bali, suaminya berlanjut chat dengan wanita tersebut. Singkat cerita, suaminya sering bilang mau tugas ke Bali sama klien saya. Setelah setahun, akhirnya klien saya mulai curiga, kok tugas ke Bali terus. Akhirnya klien saya membuntuti suaminya. Ternyata di Bali ketemu dengan wanita itu. Dan ternyata juga suami klien saya sudah membelikan villa khusus buat wanita itu di Bali, Bun. Astagfirullahaladzim. Nah, setelah ketangkep basah sama klien saya, suami langsung marah-marah, Bun. Dia menampar dan berkata kasar pada klien saya. Semenjak kejadian itu, sikap suami jadi berubah. Dia kasar, sama ortu berani ngelawan, malah sekarang dia berani main judi. Kemudian klien saya mengikuti bimbingan dengan saya. Hajat klien saya yaitu ingin dibantu mengambil keputusan, cerai atau bertahan. Sangat sulit ya Bun. Gimana mau bertahan dengan laki-laki yang tidak punya belas kasihan pada anak istri? Dan bagaimana nasib anak-anak kalau bercerai? Bingung ya Bun rasanya. Kira-kira kalau dalam kondisi seperti ini, Bunda akan pilih yang mana? Ya, jadi tugas saya di sini adalah membimbing dan mengarahkan klien saya agar kondisi alam bawah sadarnya kembali stabil, sehingga klien saya bisa berpikir jernih dan bisa mengambil keputusan yang tepat. Waktu itu saya memberikan 2 pertimbangan pada klien saya, Bun. Yang pertama, seberapa besar sih keinginan untuk bertahan? Dari angka 1 sampai 10, ada di angka berapa keinginan Bunda untuk bertahan? Coba tanya hati Bunda yang paling dalam. Apabila keinginan Bunda ingin bertahan itu lebih besar, artinya Bunda perlu berikhtiar agar suami kembali tersadar. Memang tidak mudah ya Bun, tapi jika Bunda yakin di dalam hati Bunda kalau Bunda ingin bertahan dan suami akan bisa bertaubat, maka saran dari saya, lakukanlah berdasarkan apa kata hati Bunda. Resikonya memang berat, harus melayani suami dengan ekstra, harus tegar melihat segala tingkah perselingkuhannya. Tapi yang perlu diingat, itu hanya sementara, karena janji Allah itu pasti. Allah akan mengubah nasib seseorang bagi seseorang yang mau berikhtiar. Kemudian saran yang kedua, jika Bunda sudah bertanya pada hati kecil Bunda, kalau Bunda sudah capek dan ingin menyerah saja, maka Bunda perlu berikhtiar supaya Bunda bisa bercerai dengan cara yang baik. Dan pastikan suami Bunda tetap memberikan kewajiban nafkah pada anak-anaknya, alias tidak lari dari tanggung jawab. Resikonya juga pasti Bunda tahu ya, status Bunda akan berubah. Bunda juga akan berperan sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak. Bunda akan sendiri dalam menjaga dan merawat anak-anak. Tapi di sisi lain, hati Bunda akan terasa plong ya Bun, karena tidak lagi tertekan dengan kelakuan suami. Kemudian klien saya arahkan untuk memantapkan pilihannya, untuk meminta persetujuan dari Allah terkait keputusannya dengan cara sholat istikharah dan mengamalkan wirid Asma Al-Fatah dari saya menggunakan Tasmih Karomah Al-Madinah sebagai media tawasul bermujahadah pada Allah Ta'ala, agar klien saya dibukakan pikirannya untuk menerima petunjuk dari Allah Ta'ala.
saya juga tugaskan klien saya untuk sholat istikharah selama 11 hari, Bun. Nah, setelah 11 hari, kemudian klien saya melaporkan keputusannya pada saya untuk mantap bercerai saja. Dan alhamdulillah, saat ini klien saya dan mantan suaminya sudah berhasil bercerai dengan baik-baik. Dan bahkan, suami mau berjanji tetap akan memberi nafkah untuk anak-anaknya. Masya Allah ya Bunda, suatu keputusan jika dilandasi dengan ketakwaan pada Allah, itu pasti akan lebih membuat hati lega dan senang. Plong rasanya, dan itulah arti nikmat keimanan. Lalu bimbingan dari saya apakah sampai di situ saja? Nah, kalau keinginan dari klien saya ini ingin dibimbing dan didampingi hingga klien saya berhasil menemukan jodoh terbaiknya, Bun. Jadi insya Allah dengan senang hati saya juga akan mendampingi. Oke, jadi hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah klien saya? Nah, apabila Bunda sedang menghadapi masalah rumah tangga, hal pertama yang harus Bunda lakukan adalah bertanya pada hati. Dan kemudian lakukan ikhtiar untuk mengambil keputusan. Jika dirasa Bunda tidak perlu dituntun untuk berikhtiar, tidak ada salahnya meminta bantuan agar Bunda bisa diarahkan pada keputusan yang baik. Ingat ya Bunda, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jangan membuat keputusan ketika sedang marah, dan jangan membuat janji sewaktu sedang bergembira. Oke, baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Apabila Bunda ingin mendapat bimbingan dari saya, silahkan Bunda bisa menghubungi nomor di atas ini. Saya Mbak Novi, saya mohon undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.